Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep radiasi elektromagnetik. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hipotesis Maxwell yang berhubungan dengan kelistrikan dan kemagnetan. Baik, hipotesis Maxwell. Teori Maxwell dikemukakan pada tahun 1864 oleh fisikawan Inggris James Clerk Maxwell, yaitu teori yang menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis bahwa perubahan medan magnet pada dinamo dapat menimbulkan perubahan pada medan listrik, dan sebaliknya, perubahan pada medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Hipotesis Maxwell memberikan kesimpulan tentang hubungan listrik dan medan magnet. Gejala-gejala kelistrikan dan kemagnetan erat hubungannya satu sama lain. Oleh karena itu, hipotesis Maxwell mengamati tentang gejala-gejala berikut. Dengan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik, Maxwell menghitung cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan persamaan C sama dengan 1/epsilon 0 dikali mu 0. Setelah saya membahas tentang hipotesis Maxwell, sekarang saya akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik, yang terdiri dari yang pertama, gelombang radio. Manfaatnya untuk menyalurkan transmisi radio, mempermudah kontak dengan kendaraan udara atau pesawat. Yang kedua, gelombang mikro. Manfaatnya digunakan dalam microwave atau oven dan pada pesawat radar. Yang ketiga, gelombang inframerah. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit encok, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi. Dan yang keempat, gelombang cahaya tampak. Manfaatnya, penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran dan telekomunikasi. Yang kelima, gelombang ultraviolet. Manfaatnya membunuh kuman, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Yang keenam, gelombang sinar X. Dimanfaatkan untuk kegiatan rongsen di rumah sakit. Yang ketujuh, gelombang gamma. Manfaatnya mensterilkan peralatan medis, mengurangi populasi hama. Yang terakhir adalah dampak radiasi elektromagnetik yang meliputi handphone dan mouse optik. Yang pertama adalah handphone. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa handphone adalah barang lumrah yang sering kita jumpai dimanapun kita berada. Setiap manusia pasti menggunakan handphone. Tapi apakah kita tahu apa bahaya dari penggunaan handphone? Ini adalah gambar mouse optik. Sekian video dari saya, shalom dan terima kasih. Setelah saya membahas tentang hipotesis Maxwell, sekarang saya akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik, yang terdiri dari yang pertama, gelombang radio. Manfaatnya untuk menyalurkan transmisi radio, mempermudah kontak dengan kendaraan udara atau pesawat. Yang kedua, gelombang mikro. Manfaatnya digunakan dalam microwave atau oven dan pada pesawat radar. Yang ketiga, gelombang inframerah. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit encok, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi. Dan yang keempat, gelombang cahaya tampak. Manfaatnya, penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran dan telekomunikasi. Yang kelima, gelombang ultraviolet. Manfaatnya membunuh kuman, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Yang keenam, gelombang sinar X. Dimanfaatkan untuk kegiatan rongsen di rumah sakit. Yang ketujuh, gelombang gamma. Manfaatnya mensterilkan peralatan medis, mengurangi populasi hama. Yang terakhir adalah dampak radiasi elektromagnetik yang meliputi handphone dan mouse optik. Yang pertama adalah handphone. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa handphone adalah barang lumrah yang sering kita jumpai dimanapun kita berada. Setiap manusia pasti menggunakan handphone. Tapi apakah kita tahu apa bahaya dari penggunaan handphone? Beberapa penelitian menunjukkan radiasi elektromagnetik radio handphone berisiko menyebabkan kelainan jaringan dan metabolisme sel saraf di otak. Radiasi yang kuat akan menembus ruang hampa dan jaringan otak. Yang kedua adalah mouse optik.
Ini adalah bentukan mouse optik. Sekian dari video saya, shalom dan terima kasih.